Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Caping semuanya, selamat datang di channel Anak Caping. Channelnya para petani yang tidak pernah bosan berbagi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat di bidang pertanian. Oke Sobat Caping, pagi ini saya sedang bersama dengan Mas Dolal dan juga Mas Januar. Harusnya Dek Rizky ini, sih Mas. Oke Sobat Caping, di belakang kami itu adalah lahan demplot kami dari PT Petrokimia Gresik, yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan melakukan panen, sih Mas. Di lahan demplot itu bannernya sudah terpampang jelas di belakang. Nah kita lihat kondisinya, alhamdulillah bisa kami katakan layak lah untuk dilihat, tidak mengecewakan dibanding ketika masih baru tanam dulu, Mas. Oh, berarti sudah membaik, Mas ya? Sudah sangat banyak perubahan. Karena ya berkat usaha yang keras dari Mas Dolal ini dan doa juga. Konten kali ini Sobat Caping, Anak Caping akan berbagi informasi tanaman padi di belakang kita itu sudah mendekati masa panen ya. Pertanyaannya, haruskah kita masih melakukan perawatan pada tanaman padi ketika tanaman tersebut sudah menjelang panen? Nah, ada beberapa langkah perawatan yang bisa kita lakukan ya Sobat Caping. Tetapi menurut kami tidak perlu kita lakukan penyemprotan lagi. Tetapi ada beberapa perlakuan atau perawatan yang mungkin perlu kita lakukan. Ya, salah satunya adalah biasanya ketika tanaman padi sudah menjelang panen, hama yang biasa menyerang tanaman padi kita adalah hama burung emprit. Gimana? Itu merupakan salah satu hama yang menyerang tanaman padi biasanya, Sobat Caping, burung emprit itu. Bisa sebenarnya dilakukan penyemprotan pestisida, tetapi tidak kita lakukan karena burung emprit yang ada di sekitar lahan kita ini tidak terlalu banyak sih, tidak terlalu mengganggu ya. Makanya kita biarkan saja, cukup ketika pagi hari ataupun sore hari kita cukup mengeluarkan atau menyumbangkan suara emas kita ya, Mas, ya? Untuk mengusir burung hama emprit tersebut. Coba ya apa caranya? Hah? Ya apa ya? Ya pakai kendongan atau petasan bisa. Nah itu juga bisa dilakukan. Kadang anak-anak kecil itu biasa bermain petasan menggunakan apa namanya, umplung atau paralon. Spiritus. Petasan spiritus itu bisa dilakukan. Punya kayaknya Mas Dolal? Ada. Itu biasanya hama burung emprit yang biasa menyerang ya Sobat Caping. Tetapi langkah pengendalian bisa kita lakukan dengan mengusirnya secara manual ataupun menggunakan peralatan seperti yang Mas Januar sebutkan tadi. Bisa menggunakan tali yang diberi umplung itu, ataupun bisa menggunakan petasan spiritus. Karena itu. kalau kita pakai jaring akan menggunakan hama lainnya, Mas. Iya. Yang akan mengambil jaringnya itu. Iya, malah hamanya itu lebih besar. Mengambil jaringnya itu nanti. Iya, hilang sak jaring-jaringnya itu kan nanti. Kemudian yang kedua Sobat Caping, karena ketika para pekerja melakukan panen tentunya ingin kondisi lahan yang tidak basah atau kering ya. Makanya menjelang panen bisa kita lakukan pembuatan saluran atau selokan di pinggir pematang lahan supaya lahan kita bisa cepat kering. Nah, ini tujuannya untuk mempermudah ketika nanti para pekerja tidak becek ya Mas ya, tidak terganggu oleh genangan air ketika keset ya ketika panen nanti. Dapat kawan ngambil komben kan aman. Nah kecuali kalau menggunakan komben. Nah, kalau dilakukan secara manual, baik itu melakukan panen dengan cara tradisional ataupun menggunakan power thresher. Nah makanya sebelum panen kita lakukan pengeringan dulu di lahan. Satu, supaya mempermudah pada saat panen. Yang kedua, biar tanaman ini cepat tua.
Nah, seperti yang di belakang ini Sobat Caping, sebenarnya kalau kita lihat sekilas di pinggir itu sudah siap panen sih sebenarnya. Tetapi kalau kita lihat agak ke tengah masih ada yang hijau. Makanya kita lakukan pemanenan insya Allah nanti hari Selasa depan. Tapi akan kita ubin hari Seninnya. Biar fokus kita melakukan ubinan, jadi Selasanya nanti dipanen, dirontokkan hari Rabunya, gitu Mas. Rencananya sih begitu. Kemudian yang ketiga, perawatannya adalah tentu kalau kita melakukan pemanenan, maka pematang ini sebaiknya kita bersihkan, terutama jika pematang ini kita tanami rumput ya, seperti rumput gajah ataupun rumput yang lain, kita bersihkan terlebih dahulu supaya nanti mempermudah pada saat pengangkutan biasanya gimana. Karena kan biasanya pekerja itu mengangkut gabah melalui pematang, makanya kalau pematangnya tidak bersih tidak bisa lewat nanti. Apalagi seperti yang kita lakukan ini kan lahan demplot. Jadi kalau lahan demplot pas kubut, apa kubut bahasa Indonesianya? Rimbun kan tentu kan tidak rimbun rindang. Kalau rindang itu kayak gini Mas. DPR di bawah rindang. Di bawah pohon nangka. Kalau rindang bisa rindang juga. Bisa rindang. Jadi kalau lahan bersih, pematang bersih, maka kan dilihatnya juga enak. Ketika orang-orang lewat pinggir sini dilihatnya lebih sedap lah untuk dipandang. Jadi itu beberapa perlakuan yang bisa kita lakukan sebelum sebelum melakukan panen. Jadi ada beberapa hal. Satu, pengendalian hama, biasanya burung emprit. Kemudian pengeringan lahan bisa dilakukan dengan pembuatan selokan. Kemudian yang ketiga adalah pembersihan pematang dari rumput-rumput ataupun tanaman yang lain. Jadi itu beberapa perawatan ya Sobat Caping. Kita hari ini tidak melakukan penyemprotan karena sudah menjelang panen juga. Walaupun kita memaksakan melakukan penyemprotan ya eman biayanya sudah. Gimana? Ki, kamu mau nak? Jadi itu ya Sobat Caping, beberapa langkah perawatan sebelum padi kita panen. Sampai ketemu nanti pada waktu pengubinan hari Senin ya. Insya Allah nanti teman-teman PPL Kecamatan Tamanan kita undang juga, dan beberapa petani kita undang juga biar petani sekitar utamanya ini mengetahui bahwa demplot kita hasilnya seperti ini, kondisinya seperti ini, biar bisa dapat informasi juga lah, informasi yang bagus ini. Nanti juga undang off-taker juga kan? Pihak perusahaan. Nah rencananya ini kan mau dipanen oleh pihak Petro karena ini kegiatan dari Petrokimia. Cuman beberapa kali saya menghubungi Mas Tito, terakhir informasinya itu tim MUT sekarang sibuk, jadi tidak bisa membuat acara. Ya mudah-mudahan nanti pada saat ubinan bisa hadir lah, meskipun hanya perwakilan Mas Tito. Mudah-mudahan bisa hadir biar bisa menyaksikan bahwa demplot kita bisa dibilang sukses lah. Kan gitu harapannya. Oke lah Sobat Caping, sampai jumpa di hari Senin ya nanti ya. Makanya Sobat Caping jangan bosan-bosan lihat channelnya Anak Caping ini, karena di channel ini kita akan terus berbagi informasi-informasi yang positif tentunya. Ya Mas Jan ya? Positif ya? Iya. 2 garis biru. Hah? Iya. Biasanya Mas Januar nih bagian fotografer, tapi hari ini langsung terpampang langsung di kamera. Ganteng ya orangnya. Ganteng orangnya, makanya banyak juga. Oke lah Sobat Caping. Banyak apanya Pak? Banyak abin. Oke, jadi itu ya Sobat Caping, beberapa informasi yang bisa kita sampaikan. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.